Puji syukur kepada Allah, kita boleh dipertemukan pada pagi hari ini di dalam waktu teduh bersama. Selamat pagi dan shalom. Kita memasuki rehat edisi Jumat tanggal 9 September 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan telah mengaruniakan hari baru bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Jadilah seperti bayi, susi komi piak-piak. Jika kita melihat bayi yang sedang menangis, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita untuk menenangkannya? Tentu banyak yang berpikir tentang memberikannya susu, sehingga bayi itu berhenti menangis. Hal itu karena bayi selalu ingin susu ketika ia lapar. Jadi wajarlah ketika bayi itu menangis, kita akan memberikannya susu. Susu yang baik juga akan membuat bayi itu bertumbuh dengan sehat. Demikian pula digambarkan dalam perikop pembacaan kita, bagaimana kehidupan orang percaya harus seperti bayi yang rindu meminum susu yang murni dan rohani. Umat Tuhan digambarkan sebagai bangsa yang telah dipilih Tuhan, bahkan kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Untuk itu mereka harusnya hidup bukan lagi dengan kehidupan duniawi. Mereka harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Bukan hanya sekedar membuang yang tidak baik,
tetapi mereka harus merindukan kebenaran seperti seorang bayi yang ingin akan susu, sehingga batu penjuru akan menjadi batu hidup dalam kehidupan mereka untuk terus memberitakan perbuatan Allah yang besar. Mereka harus mengingat bahwa mereka yang dahulu telah berbeda dengan yang sekarang. Sekarang mereka adalah umat Allah. Kita semua juga telah dikasihi Tuhan dan dipanggil untuk hidup benar. Kita membuang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sering kita lakukan. Kita harusnya merindukan kebenaran Tuhan seperti seorang bayi yang merindukan air susu. Mari hidup dalam kebenaran karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tanamkan dan hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerahkan kami kebijaksanaan, kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan dan jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian dan kegiatan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Terima dan sambutlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya, edisi Jumat 9 September 2022. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita semua. Amin.